Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Pagi, Pak. sehat semua kondisinya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Meskipun Oke. rada lemes. Lemes kenapa? Saya juga belum sarapan kok, sama. Jadi tenang aja ya. Kita sama-sama lemes bareng dan ditambah lemes nanti ngelihat angka. Karena hari ini kita mulai masuk ke materi intinya. Oke, biar makin lemes, ayo kita buka dulu menti.com-nya. Kemudian silahkan teman-teman masukkan kode atau bisa scan QR code yang ada di sini. Oke, kalau sudah boleh love bentar lah ya, biar tahu saya berapa yang sudah bergabung ke menti.com. Oke, sudah ada 5 orang, 7, 9, good. Ini ada 22 orang, berarti ya sekitar itulah ya yang harus bergabung. Oke, masih 14 orang, sisanya yang lain silahkan. Sembari jalan aja ya bergabungnya ya. Seperti biasa tombol Q&A aktif terus selama proses penjelasan materi, jadi nanti teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya. Nanti juga kalau ada yang butuh bantu menghitung juga nanti saya akan peragakan seperti itu. Oke, kita mulai materi hari ini. Materi hari ini sudah masuk ke materi inti dari si mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Kemarin kita sudah sepakat dan sudah sama-sama tahu bahwa untuk bisa membuat algoritma yang sifatnya efisien, kita harus bisa mengukur terlebih dahulu berapa kebutuhan waktu dari algoritma yang ada sekarang. Itu secara gamblangnya gitu ya. Nah, kita hari ini akan belajar cara menghitungnya, seperti itu ya. Oke, yang pertama, saya buka dulu dengan pertanyaan untuk pemanasan. Menurut kalian, algoritma yang baik itu seperti apa ya? Silakan, lewat menti.com-nya. Ini saya punya algoritma, ini algoritma sudah baik atau belum ya? Kira-kira yang baik itu seperti apa sih? Silakan. Ringan, kompleks, cepat. Woi, udah ringan, kompleks, cepat itu impian para software engineer ya. Yang efisien, oke, terstruktur mulai dari satu proses ke proses selanjutnya, good. Yang memiliki waktu eksekusi yang cepat, bagus. Harus jelas dan logis, oke. Singkat, padat, dan jelas. Ini udah kayak berita aja ya, singkat, padat, dan jelas gitu. Yang terstruktur, oke, good. Yang lain silahkan. Algoritma yang tidak menghabiskan begitu banyak ruang dan tidak menghabiskan banyak waktu eksekusi, oke, good. Yang lain. Efisien, jelas, dan terstruktur, oke. Logis, tepat, cepat, oke. Berikutnya, memiliki ruang dan waktu yang kecil sehingga dapat efisien dan optimal. Wah, ini kayaknya udah hatam slide-nya yang kemarin saya bawakan ya. Berikutnya yang lain. Masih baru 11 orang. Penyusunan kriteria algoritma harus jelas, logis, fokus terhadap masalah yang harus diselesaikan. Good. Yang lain. Algoritma haruslah efektif, setiap langkah dalam program haruslah sederhana. Oke. Intinya kalau saya lihat di sini sebaran jawabannya itu selalu efisien, sederhana, ringan, tidak memakan banyak ruang, terstruktur dan segala macam. Tapi yang perlu kita pertimbangkan dulu di awal adalah algoritmanya harus memecahkan masalah dulu ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai ia ringan, kemudian ruang yang dipakainya kecil, efisien, tapi ternyata tidak problem solving. Tidak menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Istilahnya misalkan saya punya pencarian nih dari 10 array, data array-nya sebetulnya dicari ada gitu ya.
data yang dicari itu ada dalam array tapi ternyata nggak ketemu gitu. Nah itu kan walaupun efisien juga dianggapnya tidak baik ya, karena memang kita pertama kali harus memastikan algoritma itu berjalan dengan baik dan benar dulu gitu ya, baru kita bicara efisien. Nah, begitupun teman-teman nanti ke depannya, kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah algoritma, pastikan algoritmanya bekerja dulu gitu ya. Yang penting bisa problem solving dulu. Masalah efisiensi itu nanti kita akan ukur dan kita akan perbaiki setelah itu gitu ya. Kalau bisa at the same time itu lebih bagus, tapi kan perlu latihan. Dan nggak bisa langsung ketika baru belajar analisis dan strategi algoritma, teman-teman bisa langsung jago gitu ya, seperti itu. Oke, good. Nah, mari kita mulai mengingat lagi dengan statement yang kemarin bahwa ya algoritma itu tidak hanya sekedar benar, tapi harus efisien dan optimal, seperti itu. Nah, ya ini juga mohon diingat selalu bahwa memang harus begitu gitu ya, harus efisien dan harus optimal. Nah, kita bicara apa ya istilahnya? Bicara efisien itu sebetulnya apa gitu ya? Dikatakan efisien dan optimal itu apa? Jika kalau saya jalankan si algoritma tentunya yang sudah ditranslate menjadi bahasa pemrograman ya. Karena sekali lagi algoritma itu tidak bisa di-running di compiler ataupun interpreter seperti itu. Jadi sudah harus ditranslate dulu menjadi sebuah bahasa pemrograman. Nah, itu kebutuhan waktunya kecil. Nanti ada satu kasus yang sederhana sebetulnya, tapi kalau teman-teman nanti nggak pakai strategi algoritma itu nggak akan bisa jalan si kasus ini. Nanti kita akan coba ya nanti di kelas seperti itu. Kemudian kebutuhan ruangnya. Nah dalam hal ini yang kita bisa usahakan adalah kebutuhan waktu ya. Karena kalau kebutuhan ruang ya udah kita paling pilih apa struktur data, dan struktur data kan perlu ruang penyimpanan di dalam memori gitu ya. Paling yang kita atur adalah mekanisme bagaimana cara memasukkan si struktur data tersebut ke dalam si memori. Dalam hal ini memorinya RAM ya, seperti itu. Nah itu nanti ada strateginya juga, tapi kita akan lebih fokus ke waktu, karena waktu ini yang bisa kita ukur dan kita bisa ketahui lebih awal apakah algoritma ini tuh sebetulnya sudah efisien atau belum, seperti itu. Nah tentunya pertanyaan berikutnya adalah ya kalau saya mau tahu kira-kira berapa kebutuhan waktunya. Nah, biasanya kebutuhan waktu itu didasarkan pada apa? Ya jelas pada problemnya. Misalkan kalau saya mencari data di array yang jumlahnya cuma 10 elemennya, kemudian ada yang elemennya jumlahnya 10.000. Nah, tentunya hal itu akan berbeda secara kebutuhan waktunya. Nah, berarti bisa saya sebut di sini ya jumlah problemnya akan bisa menentukan besar kecilnya kebutuhan waktu, seperti itu. Ya karena itu berarti kita lihat juga problem itu kita dapat dari mana? Ya ibaratnya kalau kita berbicara program itu kan sebetulnya hanya proses ya. Dia menerima input, lalu dia memproses, lalu mengoutput, seperti itu. Nah, tapi ketika kita berbicara problem itu dia di input. Contoh, misalkan kalian mau mencari data dari array. Array-nya kan harus kalian input dulu. Array-nya misalkan kalian masukkan ada angka dari 1 sampai 10.000 gitu. Kalian cari 9.999 misalkan seperti itu. Nah, itu kan problemnya itu ditentukan oleh si inputnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar bagaimana mengukur waktu, maka ada sebuah simbol huruf yang sering dipakai, yaitu N, di mana N ini sebetulnya menyatakan jumlah input yang diproses. Karena memang kebutuhan waktu itu sangat nempel ke arah jumlah input ini. Nanti teman-teman bakal lihat banyak angka N di situ ya. Nah, contoh di sini misalkan bisa nggak saya menghitung kebutuhan waktu untuk begini, hitung rata-rata gitu ya. Nah, saya sudah jelaskan di dalam video gitu ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan lagi secara live sebentar. Di algoritma yang ini. Nanti teman-teman kalau mau bertanya langsung aja ya, ditanya ya. Nah, misalkan saya bicara, mana sih yang dihitung, apakah ini dihitung, ini nggak dihitung. Sorry, saya belum posisikan di pen. Nah, oke. Ini nggak dihitung, otomatis deklarasi itu tidak termasuk. Nah, yang pertama kali kita lihat operasinya, jenis operasi yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat dengan baik, operasinya cuma ada 2 ya. Ada operasi untuk assignment seperti ini, ada operasi aritmatik. Ini ada aritmatik nih, ada plus di sini, kemudian ada bagi di sini. Nah, itu gampangnya ya. Jenisnya cuma itu aja. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Masing-masing
proses atau operasi, contoh ini ada operasi assignment. Ini jangan lupa lagi, ini kalau di dalam algoritmanya berarti sama dengan gitu ya. Jadi ini jumlah sama dengan 0, ini counter sama dengan 1, ini kan notasi algoritma seperti itu. Nah ini akan memiliki kebutuhan waktu yang berbeda dengan aritmatik. Aritmatik itu yang plus, minus, kali, dengan bagi. Nah itu beda gitu ya. Jadi beda kebutuhan, bisa aja ini 1 detik ibaratnya gitu ya. Yang ini 2 detik, itu beda waktunya. Nah, oleh karena itu, cara pertamanya adalah teman-teman harus mengidentifikasi dulu ada berapa operasi atau instruksi yang ada dalam algoritmanya. Ini cara ngitung paling sederhana. Misal, saya misalkan saja ini jadi A, variabelnya ini jadi B. Di mana nanti A ini bisa 1 second, 2 second, terserah, tapi yang pasti A tidak sama dengan B. Bisa saja tidak sama, tapi bisa aja sama gitu ya. Tapi cenderung tidak sama, seperti itu. Nah, maka teman-teman hitung dulu satu-satu, jangan langsung sekaligus biar nggak bingung. Kita hitung dulu berapa operasi yang sifatnya assignment. Berarti kan ada di sini 1 ya, saya tandai 1 di sini. 1, kemudian di sini ada assignment juga, lagi di sini berarti 1. Kemudian Pak, di sini ada assignment lagi, tapi assignment-nya ada di while. While itu berarti kan ngulang ya. Nah, kalau ngulang seperti ini caranya gimana? Ya kita hitung berapa kali pengulangannya. Contoh di sini counter dari mana? Dari 1, lalu kita jumlah datanya tergantung kita kan, kita yang inputin. Nah, berarti tadi jumlah inputan itu berarti identik dengan simbol N, berarti di sini. Berarti pengulangan itu dari 1 sampai N, atau sejumlah N aja kita bilangnya gitu ya, paling gampang. Kadang kan dari 1 sampai N, N-nya bisa 10, bisa 20 gitu ya, tergantung nanti jumlah data yang teman-teman inputkan ke dalam si algoritma ini. Berarti apapun yang ada di dalam ini, itu sebetulnya berjalan sebanyak N kali. Gampangnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman bingung lagi gitu ya, N ini dari mana gitu. Ya kita hitung aja, tapi jangan operasi aritmatiknya jangan dulu. Berarti ini ada, di sini ada N, kemudian di sini juga ada N. Oke, kemudian ada lagi nggak operasi assignment di sini? Tentunya nggak ada ya di sini teman-teman. Berarti kita bisa langsung saja bilang bahwa yang A ini jumlahnya adalah N ditambah N berapa? 2N di sini. Ditambah berapa? 1 ditambah 1 di sini. Berarti jadinya 2. Tapi ini semua adalah bagian dari si A. A itu adalah assignment ini. Sampai sini kebayang teman-teman? Silakan direspon pakai suara aja, saya lagi nggak bisa lihat layar yang lain. Masih kebayang, Pak. Kebayang ya? Nah, sekarang operasi aritmatiknya nih, sekarang gantian. Di operasi aritmatiknya di sini ada B, kita hitung yang operasi aritmatiknya. Berarti ada, di sini nggak ada, kosong, tidak ada operasi aritmatik, di sini ada, berarti ini sejumlah N, kemudian di sini ada operasi aritmatik juga, yang ini, itu juga sejumlah N, yang ini dilakukan hanya 1 kali, karena nggak ada perulangan ya. Berarti kita bisa bilang 1, seperti itu. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa secara umum jadinya berapa di sini? 2N juga ya. 2N plus 1, ini 2, sorry. Nah, tapi dari si B-nya. Jadi kebutuhan waktunya apa? 2N plus 2A ditambah 2N plus 1 kali B. Ya, teman-teman bisa lihat di sinilah seperti itu ya. Jadi totalnya sekian. Nah, pertanyaannya pasti teman-teman nanya, Pak, ini masih ada variabel gitu, masih ada A dan B gitu. Sementara saya pengen tahu detiknya berapa. Enggak, cara kerja kita ngitung algoritma itu nggak perlu sampai tahu berapa detik yang diperlukan, karena itu nanti bisa dihitung ketika kita mengoperasikan si algoritmanya. Dan kebutuhan detik ini itu sebetulnya sangat tergantung dari banyak parameter gitu. Contoh misalkan, ketika kalian menjalankan algoritma ini atau program ini, ketika kalian lagi menyalakan program-program yang lain juga gitu ya, itu tentunya akan berbeda ketika teman-teman jalankan hanya program ini saja di sistem operasi yang teman-teman gunakan gitu. Kemudian jenis sistem operasinya juga versinya mempengaruhi, karena ada, kalau kalian belajar sistem operasi kan ada metode penjadwalan ya, penjadwalan instruksi. Nah, itu kan juga berpengaruh terhadap si kebutuhan eksekusi waktunya. Bisa aja dia lamanya bukan karena internal dari algoritmanya, tapi karena proses antrian masuk ke dalam si prosesornya, seperti itu. Nah, itu berarti kan kita nggak bisa exactly tahu berapa detik.
Nah, dibiarin aja kayak gini, ini memang model matematik memang begini gitu ya. Nanti kalau diibaratkan, coba teman-teman hitung berapa detiknya ya. Kalian harus tanya A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Di mana ada B ini variabel, ketika teman-teman mencoba di komputer yang sama pun, dalam waktu yang berbeda, hasilnya bisa beda gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya di sini, saya mengajak teman-teman untuk, oke, cara tadi boleh digunakan, tapi ada cara lain yang kita itu ya udah nggak usah sangat detail, tapi kita bisa main di area abstraknya aja. Supaya kita tahu secara umum algoritma tersebut butuh waktunya berapa banyak. Gampangnya seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai namanya kompleksitas waktu TN dan kalau untuk ruang SN. Tapi kita sekali lagi tidak akan full main di area ruang seperti itu. Di mana T ini sebetulnya adalah singkatan dari time, sementara yang ini singkatan dari space. Seperti itu. Jadi ini ada singkatannya gitu. Time berapa kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk jumlah inputan sebesar n. Itu cara bacanya. Gampangnya ya. Jadi matematik juga bisa dibaca seperti itu, nggak usah takut. Nah, bagaimana kita bisa tahu secara abstrak ini algoritma butuh berapa gitu ya waktunya. Nah, kita bisa ambil namanya operasi dasar atau instruksi dasar yang ada dalam algoritma. Contoh misalkan saya punya kasus ini. Menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata itu berarti kan saya menambahkan di sini sigma dari data yang ada, data ke I gitu ya. Di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai ke N. N itu ya terserah nanti berapa, dibagi dengan jumlah datanya kan. Dibagi dengan si N-nya itu sendiri, itu rata-rata. Misalkan saya punya array di sini, ini 4, kemudian 7, 5, 3 gitu ya. Saya pengen tahu rata-ratanya, berarti kan caranya sigma dari data pertama sampai ke N. N ini berarti 1, ini kan N ibaratnya. N-nya berarti sama dengan 4 dalam kasus ini. Kemudian ya saya jumlahin, kan sigma itu kan jumlahin ya, berarti 4 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 3, dibagi dengan N-nya. N-nya berapa? 4 gitu ya. Ya tinggal kita lihat lagi kalau N-nya berubah, ya nanti berubah lagi gitu ya. Sigmanya mengulangnya tidak hanya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat nanti operasi mana yang paling menghabiskan banyak waktu dan memang merupakan operasi dasar, itu jadi operasi dasarnya. Kalau kita lihat, membagi mah hanya sekali ya. Kita jumlahin dulu kan. Ini kita jumlahin dengan ini, kemudian dijumlahkan hasilnya dengan ini, dijumlahkan lagi dengan hasilnya ini. Berarti paling banyak menghabiskan waktu ya ini. Kalau ngebaginya, ketika ngebagi hasil dari 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3 ini, itu kan ngebagi dengan 4 hanya sekali operasi lah ya. 1 kali eksekusi lah di prosesornya, gampangnya gitu. Nah, itu mah cuma sekali hitungannya. Tapi yang paling banyak menghabiskan waktu ini. Dan juga selain menghabiskan banyak waktu, memang ini operasi dasarnya untuk bisa menghitung rata-rata gitu ya. Sigma ini yang paling banyak menghabiskan waktu. Nah, kita lihat di sini, ternyata sigmanya ini, operasi untuk menjumlahkannya ini, yang ini, itu dilakukan sebanyak dari counternya 1 sampai jumlah datanya sebanyak N. Berarti tadi sebanyak apa? N kali ya. N kali gitu. Gampangnya seperti itu. Ya berarti kita bisa bilang bahwa ya ini operasi dasarnya gitu. Bukan yang ini. Kalau ini kan cuma sekali nih. Ini cuma 1 kali eksekusi. Seperti itu. Nah, berarti kita lihat, oh operasi dasarnya ini. Nah, tinggal kita hitung operasi dasar ini butuh waktu berapa banyak gitu ya. Ya sudah kita lihat, oh ini dilakukan sebanyak N kali. Berarti saya bisa bilang bahwa TN-nya untuk si algoritma ini adalah sebesar N. Sampai sini kebayang sama teman-teman? Halo? Kebayang, Pak. Oke, yang lain gimana? Kebayang, Pak. Oke, siap. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Saya lagi tidak bisa buka menti.com dulu. Kemudian yang ini, sama, cari elemen terbesar. Cari elemen terbesar juga saya ibaratkan dari array gitu ya. Sorry kalau gambar saya nggak bagus, karena memang susah pakai pen tablet. Misalkan di sini ada 10, 8, 2, 11, 20, 2, sama 1, seperti ini.
Saya mencari elemen terbesar. Cara mencari elemen terbesar itu gampangnya, ini kita jadikan dulu aja max gitu ya. Ini max-nya, berarti anggaplah di perulangan pertama max-nya adalah 10. Nanti seiring perulangan kan saya tinggal bandingin ya, apakah 10 itu sama 8 lebih besar mana? Kalau lebih besar 10 berarti max-nya masih 10 di sini. Kemudian di sini lagi kita bandingkan, masih 10, 10 apakah lebih besar dari 2? Ya, berarti max-nya masih 10. Kemudian 10 dengan 11. Oh, lebih besar 11, berarti max-nya berubah jadi 11. 11 dengan 20, jadi 20. Dan seterusnya, di sini juga masih 20. Dan di sini juga masih 20. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, operasi dasarnya yang mana? Kalau kita mau mencari elemen terbesar, ada operasinya di sini yang pertama, max-nya. Kita menentukan max-nya. Tapi kan ini hanya satu kali kita menentukan di awal, yaitu max-nya adalah elemen pertama dari array-nya. Pengulangannya tidak sejumlah n. Kenapa tidak sejumlah n? Karena saya butuh perulangannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara jumlah array-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ibaratnya array-nya 7, misalkan ini array-nya 7, loop-nya atau pengulangannya saya butuh 6. 6. Nah, berarti eksekusi looping-nya itu adalah array minus 1. Benar ya? Array itu kita bisa ibaratkan dengan n saja, jadi n minus 1. Gampangnya seperti itu. Nah, kita tandai bahwa operasi utamanya mana? Ya ini, yang membandingkan ini nih. Ini operasi utamanya. Karena memang ketika kita mencari elemen terbesar, kita membandingkan. Membandingkan ini menghabiskan banyak waktu dan memang dia operasi dasarnya seperti itu. Pak, yang ini kok enggak if-nya bukan operasi dasar, si max-nya bukan operasi dasar ya? Iya, ini kan sebetulnya adalah bagian dari si if ini ya. Satu kesatuan seperti itu. Oke, jadi jumlah kebutuhan waktunya adalah n minus 1. Sampai sini kebayang teman-teman? Kebayang, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, bertanya dulu lah kalian. Jangan sampai nanti tersesat di jalan seperti itu. Ini masih ada yang baru masuk, sebentar ya. Oke, kalau yang ini, coba dilihat baik-baik sama teman-teman. Mana operasi dasarnya dan berapa kebutuhan waktunya? Silakan. Coba dihitung-hitung. Dilihat dulu dengan baik-baik, dilihat ini ngapain ya. Ini sudah saya ubah ke bahasa Python, tapi sebetulnya kalian nggak perlu terlalu pusing dengan Python-nya ya. Karena nggak ngaruh juga gitu, mau pakai Python, Pascal ya sama aja konsepnya. Intinya I dimulai dari 1 sampai batas bilangannya berapa. Kenapa harus plus 1? Karena array-nya dimulai dari 0 gitu aja gampangnya ya. Kemudian jika I-nya, ini mod, tanda mod berarti hasil baginya. Dengan 2-nya sama dengan 0, maka print I. Ini algoritma apa, teman-teman? Untuk ngapain? Cari bilangan genap. Oke, memunculkan atau mencari bilangan genap. Good. Kira-kira operasi dasarnya yang mana? Baris 1, 2, 3, atau 4? Coba saya pengen tahu. Kalau masih bingung, nah ini. 1, 2, 3, 4. Ini saya kasih nomor ya. Kira-kira operasi dasarnya 1, 2, 3, atau 4? Silakan. Oke, baru 5 orang. Sip. Oke. Jangan ikut-ikutan loh ya, harus tahu nanti alasannya. Oke, good.
ada 17 orang yang menjawab baris ketiga dan ada 4 orang yang menjawab baris kedua. Kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat ke arah sini, maka operasi dasarnya sebetulnya yang baris 3. Yang ini. Jadi operasi dasarnya 3 dan 4 ya sebetulnya. 3 lah ya, karena kan itu ngebandingin gampangnya. Kalau teman-teman yang jawab 2 salah atau tidak? Tidak salah juga karena ini adalah ukurannya gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau saya pakai yang di PowerPoint aja lah biar enak seperti ini. Nah, ini memang operasi dasarnya. Jadi kalau saya tandai ini operasi dasarnya, jadi membandingkan apakah sebuah bilangan habis dibagi 2. Nah, tinggal kita hitung berapa kali ini dilakukan. Nah, ternyata si if ini ada di dalam for ini kan. Berarti kita harus hitung dari 1 sampai ke n. Ini kan gampangnya ya. Sekali lagi plus 1 di sini karena array-nya dimulai dari 0, gampangnya ya. Jadi dari 1 ke n, berarti sejumlah apa? Sejumlah n, berarti ini dilakukan sebanyak n kali, gitu ya. Berarti ini operasi dasarnya baris ketiga, tapi jumlahnya n kali. Kalau saya nulis operasi dasar nomor 2, salah nggak? Nggak juga, gitu ya. Jadi bisa aja teman-teman tandainya begini, gitu ya. Ini operasi dasar, Pak, gitu. Kebetulan aja pilihannya segmented ya, 2 dan 3. Jadi yang jawab 2 dan 3 benar, sama-sama benar gitu ya. Cara melihat n-nya itu kan dari si nomor 2. Jadi 2 ini untuk dapetin angka n-nya, sementara 3 ini untuk tahu operasi dasarnya untuk ini, membagi angka dengan si 2 tadi. Habis nggak bilangannya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Masih bisa diterima dengan baik? Jangan lemes dulu ya, sedikit lagi. Nah, si TN tadi atau kebutuhan waktu tadi itu sebetulnya juga punya model lagi yang lain gitu ya. Ada yang kita ingin hitung kemungkinan waktu terburuk, terbaik sama rata-ratanya yang teman-teman sudah lihat di video saya. Nah, sebetulnya pentingnya kita memahami ada Tmax, Tmin, dan Tfres itu apa sih? Biar kita tahu bahwa terkadang memang ada algoritma yang boros, tapi terkadang si algoritma yang boros ini jarang terjadi. Nah, itu masih kita bisa apa ya, tolerir lah seperti itu. Gampangnya. Nah, jadi kita pengen tahu puncaknya kebutuhan waktu itu di sini, ini puncak gitu ya. Ini Tmin ini berarti adalah lebih ke arah kebutuhan waktu terbaiknya. Kalau kasusnya misalkan tiba-tiba terbaik seperti apa, Tfres itu kebutuhan waktu rata-ratanya. Saya udah jelasin ya kemarin caranya. Bagaimana menghitung ini. Nah, jadi saya akan jelasin cepat aja biar teman-teman nanti bisa dapat gambarannya. Aduh, ini masih ada yang masuk jam segini. Mengganggu ininya, soalnya kalau udah klik admit itu si PowerPoint-nya jadi unrespon kadang-kadang. Oke, misalkan di sini ya, ibaratnya kalau saya mencari tanpa sentinel, saya punya array yang kayak kemarin itu. Kemudian saya masukkan lagi angka acak aja, 20, 21, dan 2, misalnya seperti itu. Ini elemen pertama, ini elemen ke N. Saya sebutnya gitu aja. N-nya berarti sama dengan 5. Nah, saya tanya ke teman-teman, kalau saya mencari angka 10, berarti looping-nya berapa kali? 1 kali. 1 1 kali. kali. Oke, berarti kalau saya mencari angka 10, itu hanya butuh 1 kali eksekusi. Ini berarti saya bisa nyatakan kemungkinan terbaiknya adalah, ya kalau saya mencari angka 10. Nah, berarti saya bisa nyatakan bahwa kebutuhan waktu minimumnya itu terjadi kalau si yang dicarinya itu ada di awal array-nya di sini gitu. Berarti kita bisa kasih di sini 1. Kemudian kalau saya cari angka 10, jangan 10, 11. Berapa kali yang dibutuhkan looping-nya? Kalau sequential search. Apakah 10 sama dengan 11? Tidak. Apakah 11 sama dengan 8? Tidak. Apakah 11 sama dengan 20? Tidak. Apakah 11 sama dengan 21? Tidak. Apakah 11 sama dengan 2? Tidak. Berarti data tidak ditemukan. Berapa kali ini looping-nya? Tuh, 2, 3, 4, 5. Berarti sejumlah apa? Sejumlah N-nya. Berarti kalau data yang saya cari tidak ada di dalam array-nya, itu kan kemungkinan terburuk dari pencarian ya.
saya harus menelusuri semua gitu gampangnya. Berarti itu Tmax-nya, kemungkinan waktu terburuknya itu adalah sejumlah N. Nah, bagaimana dengan T average? Nah, ini jadi masalah berikutnya. Oke, kalau saya mencari angka 10, tadi kita sepakat bahwa 1 kali eksekusi. Tapi kalau saya mencari angka 8, berarti butuh berapa kali looping? 2. Kalau saya mencari angka 20, berarti 3 kali looping. Saya mencari angka 21, 4 kali looping. Saya mencari angka 2, itu 5 kali looping. Tinggal pakai rumus rata-rata aja tadi. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan N-nya itu sejumlah 5. Seperti itu. Atau kita bisa ibaratkan N plus 1 dibagi N. Seperti itu. Nah, ini rata-ratanya. Ini kan rumus deret ya. Jadi rumus deret yang gini, ini N plus 1, seperti itu. Itu ada di matematik, jadi teman-teman silahkan cari. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa rata-ratanya sekian gitu. Nah, nanti kalau memang kita sering kalinya mencapai, kita minimal tahu kemungkinan terburuk aja. Yang biasa kita manfaatkan tuh ini. Jadi kemungkinan terburuk ini yang biasanya kita, ini kenapa ya? Jadi gini. Sorry. Oke. Oke, sebentar saya discard dulu. Jadi kalau teman-teman lihat kayak begini, ya ini jawabannya gitu ya. So, selesai materinya hari ini. Jadi kesimpulan apa yang kalian ambil, teman-teman? Sebelum kita mengakhiri, masuk ke diskusi ya. Silakan, kesimpulan apa yang kalian ambil hari ini? Dari saya coba jawab pertanyaan ya, teman-teman menti.com dulu aja lihatnya. Untuk setiap fungsi atau prosedur itu hanya terdapat 1 operasi dasar atau bisa lebih dari 1 operasi dasar, Pak? Biasanya 1 operasi dasar. Bisa nggak lebih dari 1? Bisa, tapi berarti fungsinya atau prosedurnya tidak baik. Karena nanti kalau kita membuat fungsi atau prosedur, itu harus fokus mengerjakan hanya 1 hal. Kalau fungsinya mengerjakan banyak hal, itu berarti fungsinya tidak baik. Nah, itu bisa kita kenal nanti kalau teman-teman mau cari namanya cohesion sama coupling. Jadi kalau kalian lagi sudah belajar RPL 1 gitu ya, pernah ngedengar kata cohesion sama coupling, nah itu pengaruhnya di sana. Bayang ya, nyampe sini? Bisa dipahami oleh yang bertanya? Kalau bisa, boleh di-like dong. Di sini ada like ya. Biar saya bisa tahu. Atau mau nanya lagi juga boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Untuk T-min selalu 1, Pak? Belum tentu. Kasusnya apa ya? Saya juga belum, tapi saya bilang belum tentu ya. Kalau untuk kasus saya harus bisa pikir dulu gitu kasusnya apa. Tapi tidak harus selalu 1. Misalkan memang ada langkah yang hanya selalu ketemu solusinya baru setelah langkah kedua gitu. Karena langkah pertamanya ngapain seperti itu. Nah, itu berarti T-min-nya tidak selalu 1 gitu ya. Tapi memang umumnya T-min selalu 1. Tapi kalau dibilang selalu tidak ya, umumnya seperti itu. Oke, good. Ini oke, ini juga udah ya. Oke, ini juga udah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi kesimpulannya apa nih? Belum ada yang jawab nih. Silakan kalian simpulkan. Saya pengen tahu kesimpulannya kalian ambil apa. Ini nggak muncul atau karena saya yang tidak full screen ya? Nah ini, apa kesimpulannya? Ayo coba samarikan dengan kalimat kalian sendiri. Menghitung algoritma cukup rumit karena berbentuk abstrak. Wow. Ya perlu latihan memang ya, tidak langsung bisa. Cuman kalau dibilang rumit, cenderung enggak sih, karena memang kelihatan banget operasi dasarnya mana gitu ya. Oke, berikutnya yang lain. Ayo, saya tunggu responnya.
Ini hilang atau gimana orang-orangnya? Kok langsung sepi? Kita dapat mengetahui waktu abstrak yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah algoritma. Good. Yang lain. Menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam suatu algoritma, ya, oke. Memprediksi atau mengetahui cara menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu operasi, good. Sebuah algoritma itu dinilai dari inputannya. Jika inputannya kompleks, maka akan menjadi algoritma yang kompleks. Maka dari itu kita harus bisa memaksimalkan inputan. Nah, ini ada kalimat yang benar, ada kalimat yang salahnya ya. Jadi kalau kalimat benar, iya ini. Sebuah algoritma itu salah satunya dinilai hanya dari inputannya, betul. Tapi prosesnya juga memberikan pengaruh. Kalau ternyata inputnya besar, tapi kita bisa menstrategikan pemrosesannya, itu bisa efisien. Nanti kita akan buktikan ya, setelah nanti belajar strategi algoritma. Good. But still good, karena mungkin ini pemahaman pribadinya. Maaf Pak, tadi saya ketinggalan karena sinyal. Saya mau bertanya, apakah operasi dasar itu dipilih hanya satu baris atau bisa lebih? Ini bukan dilihat dari baris, tapi dari instruksinya. Tapi memang biasanya hanya satu baris. Contoh kayak tadi, misalnya rata-rata itu operasi utamanya menghitung jumlah dari seluruh data yang ada. Nah, kalau misalkan orang yang ngodingnya ternyata lebih dari satu baris, bisa kan? Nah, itu ya kita nggak hanya menandai satu baris, itu kan tergantung lagi ya. Tapi identiknya adalah kita harus bisa mencari tahu instruksi mana yang mewakili si operasi dasarnya. Itu yang penting. Sip, bagus pertanyaannya. Yang lain, silakan, baru 5 orang nih. Jadi yang lain nggak ada kesimpulan, berarti nggak paham ya. Oke, ada lagi yang bertanya. Oh, ini udah ya. Oke. Nah, oke, kalau nggak ada yang mau jawab lagi, that's okay. Ini, terakhir. Setelah belajar materi ini, ide apa yang tercetus di otak kalian? Kira-kira ada ide gila apa yang ada di otak kalian gitu? Wah, kalau tahu dari dulu gue bisa kayak begini nih. Gitu. Silakan, dituliskan. Apa yang terjadi kalau perulangannya ada banyak? Berarti kita harus menentukan operasi dasarnya apa? Apakah ada cara cepatnya? Ada. Nanti kita pakai Big O namanya. Pakai notasinya, notasi asimptotik. Itu kita akan pelajari di minggu ke-4. Karena minggu ke-3 besok masih kita belajar dasar-dasar algoritmanya dulu. Oke. Jadi ada nanti kita bisa sederhanakan pakai notasi asimptotik. Notasi asimptotik itu punya aturannya, punya rule-nya gitu untuk bisa nentuin kompleksitas waktunya. Itu lebih abstrak lagi karena kita mendefinisikannya dalam notasi matematik. Sip. Oke, berikutnya. Nggak ada yang tercetus? Oke, kalau nggak ada yang tercetus, no problem. Silakan on cam untuk kita diskusi. Jadi gimana? Apa yang saya jelaskan sudah bisa ditangkap dengan baik atau ada yang masih bikin galau? Mas Muhammad Fakih bukan hanya nyala cam-nya ya, Kalau tapi dari juga saya, harus Pak, muncul. saya Ya, silakan. masih bingung di operasi dasar tadi, Pak. Milihnya gimana, Pak? Operasi dasar itu berarti kita harus paham dulu. Misalkan gini, menghitung rata-rata. Rata-rata itu rumusnya apa, Mas? Jumlahin data yang ada dibagi dengan jumlah data kan? Nah, yang menurut Mas paling banyak menghabiskan waktunya apa? Menjumlahkan setiap angka yang ada atau Ditambahnya. membagi? Nah, ditambahnya. Ya udah, berarti operasi dasarnya yang tambah. Oh, Selesai berarti kan? kalau baginya itu nggak perlu saya masukin gitu ya, Pak? Kalau kita pakai besaran abstrak ya nggak perlu. Tapi kalau Masnya pakai menghitung yang awal, yang PN di awal gitu ya, yang kita hitung satu-satu ya masuk. Hitungannya satu kan, membagi itu. Sebuah bilangan dibagi dengan bilangan lain, eksekusinya satu. Kebetulan waktunya. Bayang ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Satu di sini bukan berarti 1 detik ya. Satu ini tergantung berapa detik operasi yang dibutuhkan oleh komputer tersebut untuk mengeksekusi operasi tersebut. Makanya tadi ada variabel A dan ada variabel B. Seperti itu. Ada lagi, teman-teman?
Jangan lupa unmute dulu kalau mau nanya. Takutnya mau nanya tapi lupa unmute. Paham? Secara umum bisa dipahami ya? Siapa? Oke, yang paham tanda jempol dong. Biar saya tahu yang paham siapa aja. Ada reaction-nya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, good. Sip. Oke, selesai. Kalau tidak ada diskusi. Ada diskusi lagi nggak yang mau kalian diskusiin? Saya mau bertanya, tapi untuk yang ini Pak, self reflection kan nggak akan diperiksa tuh. Mm-mm. Yang soal nomor 2, apakah nanti bakalan di akhirnya bakalan dikasih tahu jawabannya yang benar atau enggaknya Pak, buat acuan kita benar atau enggak ngerjain self reflection yang kedua, soal nomor 2. Boleh, diskusiin aja sekarang. Apa yang kamu masih bingung dari self-reflection-mu? Enggak, saya kan belum ngerjain Pak. Ini Mm-mm. kalau misalnya udah ngerjain, apakah akan ada dikasih jawaban yang benarnya di LMS atau di Telegram atau enggak Pak? Enggak. Enggak. Jadi kalau kamu mau tahu jawabannya, nanya ke saya. Simple. Oke. Tapi saya Ya, belum. karena self-reflection itu pemahaman kalian pribadi. Kalian yang coba hitung, itu benar atau salah. Kalian yang selalu asking yourself, ini benar atau salah gitu loh. Kalau kalian nggak yakin, ya tanya ke saya. Itu lagunya diskusi. Buat apa bikin Zoom kalau nggak diskusi? Simple kan? Baik. Iya. Hati-hati. Kalau tidak mau mengerjakan, kirimkan file kosong. Saya udah kasih tahu, biar kamu dianggap hadir. Kalau enggak, ya berarti nggak dianggap hadir. Seperti itu. Pak, tapi kan nggak ngaruh ke nilai. Iya, tapi kamu mau nilai kehadiran kamu 0 gitu. Ntar ditanya sama ibu kamu, ini kenapa nak 0 gitu ya. Kan ibu kamu mungkin saja belum tentu paham dengan rumus Excel. Jadi kamu tunjukin rumus Excel, Pak, Bu, ini nggak termasuk, Bu. Tapi ibu kamu udah ngeliat angka 0 di situ. Ya. Ini kan menghadapi hal yang beraneka ragam itu. Jadi kalau bisa, ya udah kirimin file kosong seperti itu. Ada lagi? Silakan kalau mau bertanya apa yang bingung dari self-reflection, boleh. Hari ini pun juga ada self-reflection kok, gitu ya. Ya, silahkan. Tapi self-reflection kalau nggak salah mulai jam 4 nanti. Hari ini saya berikan menunya, menu self-reflection-nya itu pilihan berganda kalau nggak salah. Ada 5 soal. Pilihan berganda nggak ya? Saya agak lupa. Atau wait, Kalau ya, slide enggak Pak. oh iya, menghitung ya. Iya, Menghitung standar, bubble sort, dan segala macam. Oke, good. Yang pilihan berganda itu RPL. Saya agak lupa. RPL 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Aman, Pak. Oke. Ya wis, terima kasih sudah hadir dan sudah berpartisipasi. Sampai jumpa minggu depan. Materi untuk minggu ketiga saya akan buka hari ini juga. Jadi silakan mulai dibaca-baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.